Gampong bukan hanya tempat tinggal, tapi juga sumber belajar yang kaya budaya. Di setiap tradisi tersimpan nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Disinilah makna pembelajaran mendalam tumbuh ketika murid tidak hanya menghafal, tapi memahami, mengalami, dan menghargai kehidupan di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan saya Listia Ulfa, guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan kini bertugas di SMP Negeri 7 Kota Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam. SMP Negeri 7 Langsa merupakan salah satu sekolah pinggiran yang diapit oleh perkebunan, persawahan, tambak ikan, serta latar budaya yang kuat. Siogianya menjadi ruang belajar untuk meningkatkan pembelajaran, terutama dalam menulis teks prosedur. Namun, kenyataan yang terjadi di ruang kelas, murid kesulitan menyampaikan ide. Rasa percaya diri yang rendah membuat 44% murid menyalin teks prosedur yang didapatkan dari internet tanpa eksplorasi yang mendalam. Tidak hanya itu, ketika tugas berkelompok, kolaborasi tidak berjalan optimal. Murid dengan capaian belajar tinggi kerap mendominasi, sedangkan murid dengan capaian belajar rendah bersikap acuh tak acuh. Sebagai guru, saya bertanggung jawab memfasilitasi dan mendampingi murid untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Dalam prosesnya, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu mendorong murid mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya, membimbing murid menggunakan teknologi dengan bijak, membangun partisipasi murid dalam kelompok, serta menghadirkan strategi, lingkungan pembelajaran, dan media yang tepat untuk mengakomodir pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sehingga murid memiliki dimensi profil lulusan serta kompetensi abad 21. Berdasarkan situasi dan tantangan tersebut, saya melakukan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam melalui strategi Meramin dan pemberdayaan Gampong untuk meningkatkan keterampilan menulis teks prosedur dalam bentuk infografik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berkoordinasi dengan guru bimbingan dan konseling mendiskusikan hasil pemetaan asesmen diagnostik non-kognitif. Saya juga menelaah hasil asesmen sebelumnya untuk memetakan kesiapan belajar murid agar dapat mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam. Selanjutnya, saya merancang rencana pembelajaran mendalam dengan mengidentifikasi dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan yang tepat sesuai tujuan pembelajaran menulis teks prosedur dalam bentuk infografik secara runtut, sistematis, logis, dan kreatif ialah penalaran kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya mengintegrasikan strategi Meramin. Strategi Meramin terinspirasi dari tradisi masyarakat Aceh yang suka berkumpul, saling membantu menyiapkan berbagai menu hidangan untuk disantap bersama. Strategi ini mendorong murid untuk berkolaborasi, berbagi informasi, memupuk kehangatan dan kepedulian antar anggota kelompok. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya memberdayakan Gampong sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih konstekstual, kaya makna, dan meningkatkan kepedulian murid terhadap lingkungannya. Tokoh masyarakat serta wali murid menjadi mitra dalam berbagi informasi kepada murid ketika Meramin terjadi. Selain itu, siswa kelas 8 juga menjadi narasumber bagi murid lainnya untuk mendapatkan informasi sesuai topik yang dipilih. Pemanfaatan teknologi digital seperti YouTube, PowerPoint, aplikasi Canva, Kahoot, saya gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, konstekstual, dan menggembirakan. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks prosedur dalam bentuk infografik dilaksanakan sesuai prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan strategi Meramin yang dilakukan dengan tahapan berikut. Pada pengalaman belajar memahami, saya membangun kesadaran murid melalui tayangan video, pertanyaan pemantik, dan penyampaian strategi Meramin serta tujuan pembelajaran. Kegiatan ini memancing rasa ingin tahu dan membuat murid sadar akan tujuan belajar, sehingga mereka memahami konteks dan relevansi materi. Tidak hanya itu, murid secara berkelompok memainkan game Susun Aku.
Mereka menyusun langkah-langkah prosedur yang sudah diacak dan menempelkannya di kertas plano, lalu menggambar prosedur itu menjadi teks prosedur dalam bentuk infografik sederhana. Game seru ini menguatkan pemahaman murid tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, sekaligus menjadi latihan awal sebelum menyusun teks prosedur dalam bentuk infografik dari hasil wawancara. Pada pengalaman belajar mengaplikasi, murid didorong untuk eksplorasi ide dan melakukan uji rencana. Murid bersama kelompoknya membagi peran sesuai kesiapan belajar, mendiskusikan rencana kegiatan, dan menyusun daftar pertanyaan sebagai bekal meramin. Kemudian, murid melakukan realisasi melalui kegiatan meramin. Pada tahap ini, mereka terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara di lingkungan sekolah maupun kampung. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga berinteraksi secara langsung dengan tokoh masyarakat, wali murid, serta murid kelas 8. Aktivitas ini memberikan pengalaman nyata dan konstekstual sehingga murid peka terhadap nilai budaya dan kearifan lokal serta mengasah keterampilan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. Hasil wawancara dianalisis. Murid mendiskusikan langkah-langkah kegiatan yang mereka temukan di lapangan, kemudian menyusunnya secara runtut, logis, dan sistematis, lalu dijadikan prosedur dalam bentuk infografik menggunakan aplikasi Canva. Saya juga menekankan pentingnya menulis menggunakan bahasa sendiri, serta bijak dalam memanfaatkan aplikasi. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan karya teks prosedur berbentuk infografik di depan kelas. Guru dan murid menilai, memberikan umpan balik, dan mengapresiasi. Pengalaman belajar refleksi, murid dibimbing melakukan evaluasi nyata terhadap pembelajaran yang telah dilalui. Melalui proses refleksi ini, murid belajar mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya, menilai sejauh mana mereka telah berkontribusi dalam kelompok, serta memahami hubungan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai budaya yang mereka pelajari. Pada kegiatan akhir pembelajaran, murid mengikuti kuis singkat melalui aplikasi Kahoot sebagai bentuk evaluasi ringan dan menyenangkan. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat pemahaman konsep, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang menggembirakan. Di akhir, saya bersama murid menyimpulkan bahwa teks prosedur menjadi ruang untuk menyampaikan dan melestarikan kearifan lokal dalam bentuk yang menarik. Pembelajaran menulis teks prosedur berbentuk infografik seru banget karena kami bisa langsung mewawancarai narasumbernya. Saya dan teman-teman bisa menyelesaikan tugas kelompok sesuai peran yang sudah disepakati. Melalui pembelajaran yang sudah diterapkan, saya dapat meningkatkan kemampuan komunikasi melalui kegiatan wawancara dan mengetahui banyak hal tentang kearifan lokal daerah Aceh. Saya Taufik Zulhidayat, Wakil Kurikulum SMP Negeri 7 Langsa. Bu Listia telah melaksanakan pembelajaran mendalam dengan strategi meramin dan pemberdayaan kampung, sehingga siswa begitu antusias dalam pembelajaran ini. Praktik baik yang dilakukan oleh Bu Listia telah menginspirasi guru-guru di SMP Negeri 7 Langsa. Pembelajaran yang dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran mendalam dengan mengintegrasikan strategi meramin serta pemberdayaan kampung terbukti dapat meningkatkan keterampilan murid dalam menulis teks prosedur berbentuk infografik. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika pembelajaran dikaitkan dengan konteks nyata, murid akan lebih mudah memahami konsep. Tidak hanya itu, mereka terlibat aktif, saling menyajikan ide, berbagi pemahaman, hingga mereka dapat mengaplikasikannya menjadi teks prosedur infografik yang kreatif. Proses ini membuat pengalaman belajar menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Pembelajaran mendalam, belajar dengan hati, berpikir dengan nalar, bekerja dengan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.